Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali melalui video pembelajaran Fisika SMA 1 Sungayang. Mudah-mudahan ilmu dan waktu yang kita lalui diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pada KD 32 kemarin kita belajar tentang pengukuran, yang salah satu pembahasannya adalah tentang besaran dan satuan, maka pada KD ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Kita ulang kembali bahwa besaran itu dapat dibedakan berdasarkan satuannya dan berdasarkan arahnya. Berdasarkan satuannya, pada KD 32 kita sudah membahas bahwa besaran dapat dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan arahnya, besaran dapat dibedakan menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi Ananda, kita masuk ke KD 33 yang berjudul besaran vektor. Namun pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan secara grafis. Ananda, apa yang ingin kita raih pada pembelajaran kali ini? Dengan kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu berharap setelah Ananda mempelajari materi tentang penjumlahan vektor secara grafis, Ananda mampu melukiskan dengan benar resultan vektor dengan menggunakan metode poligon dan metode jajaran genjang. Apakah itu metode poligon dan metode jajaran genjang? Mari sama-sama kita pelajari. Ananda, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan dipengaruhi oleh arahnya. Contohnya, perpindahan, gaya, kecepatan, kuat medan magnet, percepatan, tekanan, kuat arus, dan sebagainya. Misal, seseorang berpindah dari titik A ke titik B sejauh 10 meter. Perpindahan merupakan salah satu contoh besaran vektor. Maka kita gambarkan dari A ke B merupakan arah vektor. Sedangkan 10 meter merupakan nilai vektor. Jadi, Ibu tegaskan kembali, besaran vektor di samping dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Sedangkan besaran skalar Ananda adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak dipengaruhi oleh arahnya. Contoh adalah jarak, massa, waktu, energi, dan sebagainya. Kita kembali ambil contoh tadi, seseorang berpindah dari A ke B sejauh 10 meter. Berapakah jaraknya? Jarak perpindahan orang itu adalah 10 meter. Baik diukur dari A ke B maupun diukur dari B ke A, jaraknya tetap 10 meter. Berbeda dengan perpindahan yang dialami orang itu. Orang itu berpindah dari A ke B 10 meter. Namun, jika dia berpindah dari B ke A, maka nilainya min 10 meter. Karena arahnya sudah berlawanan dengan arah semula. Nah, itulah bedanya antara besaran vektor dengan besaran skalar. Jika perpindahan adalah besaran vektor, jarak adalah besaran skalar. Ananda, vektor digambarkan sebagai sebuah anak panah.
arah anak panah menunjukkan arah vektor tersebut. Sedangkan nama vektor biasanya ditulis sebagai huruf kapital yang memiliki panah di atasnya. Namun, lebih sering orang menggunakan huruf kapital saja tanpa tanda panah di atas. Ini hanya untuk memudahkan saja. Contohnya gambar berikut sebuah vektor A, maka nilai A itu adalah nama vektornya, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor. Di sini vektor A arahnya 30 derajat ke arah jarum jam dari sumbu negatif. Sebelum kita lanjut, kita kenal dulu dengan sebuah istilah vektor negatif. Vektor negatif adalah vektor yang berlawanan arah dengan arah vektor sebenarnya. Contoh, sebuah vektor A, maka vektor negatif dari A ditulis dengan min A, merupakan vektor A yang arahnya berlawanan dengan arah sebenarnya. Contoh, sebuah vektor A arahnya ke kiri, maka vektor min A adalah vektor yang panjangnya sama dengan A, tapi arahnya berlawanan dengan A. Jika A tadi ke kiri, maka min A ke kanan. Demikian juga misalnya vektor B berikut ini. Maka vektor min B berlawanan arah dengan vektor B, tetapi panjangnya sama. Itulah yang disebut dengan vektor negatif. Nah, Ananda, bagaimanakah dengan resultan vektor? Ananda, resultan vektor merupakan hasil penjumlahan dari dua buah vektor atau lebih. Misalnya, ada sebuah mobil dikendarai dari kota A menuju ke kota B yang jaraknya 1 km terletak di timur kota A. Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke kota C yang terletak 2 km di sebelah tenggara kota B. Berapakah perpindahan yang dialami mobil itu? Untuk menjawab persoalan ini, tentunya perpindahan yang dialami mobil merupakan penjumlahan dari vektor AB dengan vektor BC. Nah, hasil dari penjumlahan kedua vektor inilah yang dinamakan dengan resultan vektor. Ananda, resultan vektor itu dapat kita tentukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara grafis atau gambar, yang kedua dengan rumus. Secara grafis ada dua metode, yaitu metode poligon dan metode jajaran genjang. Sedangkan dengan rumus ada dua cara, dengan rumus kosinus dan juga dengan cara analisis. Apakah bedanya? Metode poligon dapat kita gunakan untuk menjumlahkan lebih dari dua vektor. Sedangkan metode jajaran genjang hanya bisa digunakan untuk menjumlahkan dua vektor saja. Demikian juga dengan rumus kosinus, dapat kita gunakan hanya untuk menjumlahkan dua vektor saja. Sedangkan secara analisis, kita bisa menjumlahkan lebih dari dua buah vektor. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang cara menentukan resultan vektor secara grafis atau secara gambar. Ananda, misalkan ada tiga buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Kemudian kita disuruh untuk melukiskan resultan vektor A tambah B. Lukislah resultan vektor A tambah B. Bagaimanakah caranya?
Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada dua cara melukis resultan vektor, secara poligon dan secara jajaran genjang. Nah, secara poligon, caranya adalah yang pertama, kita lukiskan dulu vektor A. Kemudian, di ujung vektor A, kita lukis vektor B. Ingat, panjang atau besar vektor dan arah vektor harus sesuai dengan soal. Makanya Ibu sengaja membuat di kertas peta agar Ananda bisa menyaksikan bahwa vektornya tidak kita rubah baik besarnya atau panjangnya dengan arahnya. Sama dengan soal. Ibu ulang lagi, dengan metode poligon, caranya adalah kita gambarkan dulu vektor A. Di ujung vektor A, kita gambarkan vektor B. Manakah resultannya? Kita tarik garis dari pangkal A menuju ujung B. Kita tarik garis dari pangkal A menuju ujung B. Inilah resultan vektor A tambah B yang kita lukis dengan metode poligon. Bagaimanakah dengan metode jajaran genjang? Caranya adalah kita lukis dulu vektor A, kemudian di pangkal vektor A, kita lukis vektor B. Ananda perhatikan bedanya dengan poligon, vektor B kita lukis di ujung A. Sedangkan di metode jajaran genjang, vektor B kita lukis di pangkal vektor A. Setelah itu, kita buat garis bayangan dari vektor A yang panjangnya sama dan arahnya juga sama. Perhatikan. Nah, ini adalah bayangan vektor A. Kita lukis di ujung vektor B dengan arah dan panjang yang sama dengan vektor A. Kemudian, kita lukis bayangan vektor B. Perhatikan. Nah, kedua bayangan ini akan saling berpotongan. Nah, resultan vektor, caranya kita tarik garis dari pangkal kedua vektor menuju ke perpotongan garis bayangan tadi. Ibu ulang lagi, resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal kedua vektor menuju ke titik perpotongan kedua garis bayangan. Inilah resultan vektor A tambah B yang dilukis dengan metode jajaran genjang. Sampai di sini Ananda mengerti? Mari kita lanjutkan ke contoh soal berikut ini. Contohnya, lukislah resultan vektor min C tambah B. Lukislah resultan vektor min C tambah B. Nah, agar kita tidak ragu, kita lukiskan dulu min C. Min C adalah vektor C dengan arah yang berlawanan dengan vektor C itu sendiri. Maka, dengan metode poligon, kita lukis vektor resultan dari min C tambah B. Pertama, kita lukis dulu vektor min C. Kemudian, di ujung min C, kita lukis vektor B. Maka, resultannya, kita tarik garis dari pangkal C menuju ujung B. Inilah resultan vektor min C tambah B. Sedangkan dengan metode jajaran genjang, caranya kita lukis dulu vektor min C, kemudian di pangkal min C, kita lukis vektor B. Kita buat bayangan min C, kita buat bayangan B, maka
resultan vektor dari min C tambah B adalah kita tarik garis dari pangkal kedua vektor menuju ke perpotongan garis bayangan tadi. Nah, inilah resultan vektor min C tambah B. Ananda perhatikan, baik dengan metode poligon maupun dengan metode jajaran genjang, R-nya sama arah dan sama panjangnya, hanya metodenya saja yang berbeda. Oke, agar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Lukislah resultan vektor min A tambah C. Min A tambah C. Dengan metode poligon, ini vektor min A, kemudian di ujungnya kita lukis vektor C, dan resultannya adalah C. Inilah resultan vektor min A tambah C. Sedangkan dengan metode jajaran genjang, kita lukis vektor min A, di pangkal A kita lukis vektor C, kemudian kita buat bayangan A, kita lukis bayangan C, maka kemudian kita hubungkan garis dari pangkal kedua vektor ke ujung perpotongan kedua garis bayangan. Nah, inilah resultan dari vektor min A tambah C dengan menggunakan metode jajaran genjang. Ibu berharap dari 3 contoh soal ini, Ananda mengerti bagaimana cara melukiskan resultan vektor baik dengan metode poligon maupun dengan metode jajaran genjang. Ananda sebelumnya sudah Ibu sebutkan bahwa dengan metode poligon, kita bisa melukiskan resultan vektor yang penjumlahannya lebih dari 2 vektor. Contohnya bagaimana? Lukislah resultan vektor min A kurang B tambah C. Lukislah resultan vektor min A kurang B tambah C. Sebelum kita melukisnya, kita tentukan dulu min A, kemudian min B. Nah, kemudian baru kita lukis resultannya berawal dari min A, kemudian disambung dengan min B, selanjutnya disambung dengan C. Manakah resultannya? Pangkalnya adalah dari min A, ujungnya ada di vektor C. Kita tarik garis dari pangkal min A ke ujung C. Nah, inilah resultan vektor min A kurang B tambah C. Selanjutnya, kita coba lagi contoh soal berikutnya. Lukislah resultan vektor dari B kurang C kurang B tambah A. Min B, ini vektornya. Min C, ini vektornya. Oke, kita lukiskan mulanya dari B, vektor B, kurang C, vektor min C, kurang B, vektor min B, tambah A, vektor A. Nah, manakah resultannya? Awal perjalanan vektor ini adalah dari B dan ujungnya adalah A. Kita tarik garis dari pangkal B ke ujung A. Nah, inilah resultan vektor dari B kurang C kurang B tambah A. Ananda, dari beberapa contoh yang telah Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan Ananda mengerti dan kita berharap sekali lagi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.